Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan isu-isu terkini selama sepekan, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan edisi pekan ini? Edisi pekan ini kami mengangkat isu terkait perkembangan kasus korupsi mantan Kepala Bea Cukai Andi Pramono yang sudah ditahan oleh KPK. Setelah memeriksa lebih kurang 30 saksi, KPK akhirnya menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Andi Pramono yang merupakan tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang itu ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung tanggal 7 hingga 23 Juli 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam rentang waktu antara 2012-2022, Andi dalam jabatannya sebagai PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk bertindak sebagai broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebagai broker, Andi diduga menghubungkan antara importir untuk mencairkan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukannya, Andi diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan, Andi diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapatkan izin ekspor impor diduga tidak berkompeten. Siasat yang dilakukan Andi Pramono untuk menerima fee diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan tindakan sebagai nominee. Tindakan itu diduga sebagai upaya menyembunyikan sekaligus menyamarkan identitas Andi sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun menukarkan dengan mata uang lain. Ditemukan juga adanya transaksi uang melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik Andi dan mertuanya. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andi Pramono diketahui sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran. Andi diduga membelanjakan uang hasil penerimaan gratifikasinya itu untuk membeli berlian hingga rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dalam kurun waktu 2021 dan 2022, Andi melakukan pembelian berlian senilai 652 juta rupiah, polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan rumah di wilayah Pejaten senilai 20 miliar rupiah. Andi disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebelum resmi ditahan, ternyata Andi Pramono sudah dipecat terlebih dahulu dari PNS di Kementerian Keuangan pada 5 Juli 2023 lalu. Pemecatannya ini tentu saja karena Andi Pramono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Namun, pemecatan Andi ini terbilang lambat karena Andi telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi sejak 15 Mei 2023 lalu dan sebagai tersangka TPPU pada 12 Juni 2023 lalu. Andi Pramono diduga menggunakan rekening milik mertuanya, Kamariah, sebagai tempat untuk menampung uang hasil korupsinya. Ada beberapa pembayaran yang digunakan melalui rekening mertuanya. Selain itu, Andi juga diduga sengaja menyembunyikan dokumen transaksi keuangannya di rumah sang mertua. Hal tersebut diketahui setelah tim penyidik KPK menggeledah rumah mertua Andi Pramono di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 12 Juli 2023 lalu. Tim penyidik KPK pun menggeledah PT Bahari Berkah Madani di Batam terkait kasus gratifikasi dan TPPU Andi Pramono. Penggeledahan dilakukan pada Selasa 11 Juli 2023. Tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan gratifikasi TPPU Andi Pramono. Kantor yang digeledah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak di Batam.
Bukti-bukti yang telah ditemukan dari penggeledahan akan dianalisis oleh penyidik. KPK kini tengah menelusuri dugaan suap dalam kasus Andi Pramono. Penyidik KPK terus melakukan penyidikan secara menyeluruh untuk kasus korupsi Andi. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, untuk kasus gratifikasi, pemberinya tidak bisa dihukum. Tetapi dalam kasus suap menyuap, baik itu pemberi atau penerimanya bisa diproses secara hukum. KPK akan mendalami ke arah suap sekaligus akan mencari dugaan aliran uangnya yang kemudian berubah menjadi aset-aset Andi. KPK pun telah menyita aset-aset Andi Pramono yang estimasi nilainya mencapai 50 miliar rupiah. Aset-aset tersebut berupa rumah di Pejaten senilai 20 miliar rupiah, berlian, polis asuransi, 3 unit mobil dari Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris. Namun KPK masih terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus Andi. Kamis 13 Juli kemarin, KPK telah memeriksa 10 saksi lain. 10 saksi yang diperiksa adalah Tamrin, karyawan swasta, Ciwi Hartono, karyawan swasta, Edison Alfa, wira swasta, Tiurlan Sihalaho, notaris, dan Anli Cenggana, notaris, Willy, Direktur PT Megah Merona Indonesia, Aparianto, wira swasta, Mas Rayani, karyawan swasta, Niati Inya Ida Putri, wira swasta, serta Susanti, karyawan swasta. Mereka diperiksa di Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Selain kantor PT Berkah Madani, KPK juga menggeledah kantor produsen rokok di Batam, yakni PT Fantastik Internasional pada Kamis 18 Juli 2023 lalu. Penggeledahan tersebut guna mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU Andi Pramono. Namun dalam penyidikan yang berlangsung, Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan ada pihak yang sengaja menghalangi penyidikan dalam kasus Andi Pramono. Ali menegaskan bahwa KPK melakukan penyidikan berpedoman pada aturan hukum yang ada, sehingga jika ada pihak yang diduga menghalangi penyidikan, maka KPK tidak takut untuk menjerat pelaku tersebut dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Kasus Andi Pramono telah masuk ke dugaan suap, namun hingga kini KPK belum mengungkap sosok di balik pemberi suap atau gratifikasi kepada Andi Pramono dan juga tersangka korupsi lainnya, yakni Rafael Alun Trisambodo. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, KPK seharusnya mengungkap siapa sosok misterius pemberi suap kepada Andi dan Rafael Alun. Namun di sisi lain, ada kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan strategi KPK untuk mengembangkan pada pihak yang lebih luas. Tidak diungkapnya sosok misterius tersebut, kata Fikar, juga agar yang bersangkutan tidak melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti. Fikar bilang publik harus menagih nama-nama yang terlibat dalam memberi suap ke Andi Pramono dan Rafael Alun dalam 2 atau 3 pekan ke depan. Menurut Fikar, KPK yang tidak mengumumkan nama tersebut justru kemungkinan sedang mengincar the big fish. Kebenaran dalam kasus yang melibatkan Andi Pramono hingga Rafael Alun akan terbongkar bila penyidikan dan penelusuran lebih lanjut yang dilakukan KPK telah sampai kepada siapa yang sebenarnya memberikan suap kepada mereka. Jika si pemberi suap telah terungkap, bisa saja tersangka lain dalam kasus gratifikasi dan suap akan terungkap. Akan seperti apa perkembangan kasus Andi Pramono ini? Akankah muncul nama dari sosok misterius tersebut? Sama-sama kita saksikan pemberitaan di media massa dalam sepekan ke depan. Saksikan terus Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan hadir menemani Anda di akhir pekan Anda. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.